Kita sebenarnya tidak bisa mengatakan kita membela seorang koruptor, tapi orang yang dituduh koruptor, apa korupsi ya? Jadi belum koruptor dia. Kalau kita sudah bilang saya bela koruptor, berarti dia sudah jadi pelaku korupsi dong, udah bersalah dong. Jadi kan kita selalu harus punya prinsip presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Itu satu. Apakah seorang penjahat yang dituduh penjahat itu bisa dibela? Bisa. Dan itu tugas pengacara. Apakah seorang dituduh pembunuh itu bisa dibela? Bisa. Apakah seorang melakukan korupsi itu bisa dibela? Bisa. Kenapa? Karena profesi advokat itu sesungguhnya tidak bertugas untuk membebaskan orang yang bersalah. Ya kan? Dia adalah bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Sehingga Selamat malam rekan wartawan dan media seluruh Indonesia. Dengan ini saya pertegas, saya tidak pernah menghina atau melecehkan organisasi wartawan, tidak pernah menghina PWI dan sebagainya. Dalam kejadian waktu saya doorstop, saya sudah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus hari Jumat minggu lalu. Kejadiannya adalah saya dan rekan-rekan pengacara dan asisten turun dari lantai atas mau keluar. Ternyata dari balik teralis pintu kita lihat banyak orang, ya, dan banyak banget, ya. Sehingga saya bilang kalau memang ada doorstop tanya jawab, tolong dong sama petugas minta meja karena dan kursi karena saya baru Om Name saraf kejepit dan masih sakit. Ya, yang hadir itu banyak. Ada yang pegang kamera, ada juga aktivis, ada juga mahasiswa, ada yang bukan wartawan, ada juga entah siapa itu yang sama sekali tidak menunjukkan dia wartawan. Bahwa presiden dan pribadi beliau dia tidak ada masalah. Berarti seharusnya nggak dikaitkan dengan Tidak melanggar kode etika. Kalau apa yang disampaikan Pak Hotman kepada publik, ya kita hormati itu sebagai bagian dari tugas beliau sebagai seorang lawyer, advokat yang membela klien pajak. tapi mengaitkan dengan presiden karena sudah lama menjadi kuasa hukum Pak Prabowo, jadi turun tangan untuk menjadi pengacara Pak Febri. Kan saya tidak tahu nggak ada masalah. Etis Kecuali nggak, Pak? masalah perdata. Kalau perdata misalnya perusahaan A, perusahaan B, saya dulu lawyernya B, melawan perusahaan A, belakangan saya jadi lawyernya apa sebaliknya, itu nggak boleh. Ini kan pidana Prabowo pribadi. Pak Prabowo presiden dan pribadi beliau, dia tidak ada masalah. Berarti seharusnya nggak dikaitkan dengan Tidak melanggar kode etika. Mampus tuh kayak mentok. Mentok ya nih kayaknya. Bilang juga apa ya, kantornya Bang Hotman Paris di Kelapa Gading digeruduk masa demo. Buntut dari Bang Hotman membela ex Jampitsus Kejagung RI. Masa yang menamakan aktivis Connection ini menyampaikan tuntutannya di depan kantor pengacara kondang entu. Ada 1 mobil komando, 6 unit mikrolet, lengkap ada bendera dan spanduknya. Di demo itu juga disinggung soal gayanya Bang Hotman yang dianggap sensasional dan sering pamer kekayaan. Masa juga ngingetin Bang Hotman buat membela hukum, bukan malah membela koruptor. Semoga tuntutan-tuntutan para pendemo jadi pertimbangannya Bang Hotman deh ya. Kalau lupa deh, pernah ada yang ikut demo gak? Katanya pengacara 30 miliar yang sukanya pamer cincin sama mobil mewah. Tapi kok namanya malah ketahuan nunggak pajak sampai mau ditagih paksa. Lagi BU nih bang, gaya boleh setinggi langit, tapi belasan aset pajak dia dan istrinya malah kepergok nunggak. Sampai dapat surat cinta dari kantor pajak. Giliran bayar kewajiban ke negara, kok mendadak seret gitu sih? Lucunya lagi, di tengah panasnya kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman yang mendadak pasang badan jadi pengacaranya, malah ketahuan lagi bokek urusan pajak. Ini cuma kebetulan aja. Atau emang lagi nunggu pundi-pundi dari Febri, ngakunya si Sultan. Tapi tagihan pajak aja numpuk, publik kan jadi mikir. Bang Hotman ini beneran ngebela Febri demi keadilan? Atau cuma butuh polisi segar, biar gak BU lagi? Dulu sindir Nadiem Makarim pelit. Kini Hotman Paris sebut tak cari uang saat bela ex Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, nggak cari duit, ya mungkin cari
cari yang lain gitu ya kan. Selain duit kan bukan cuma duit yang bisa dicari ya kan. Cuman apa pastinya ya mungkin beliau sendirilah yang akan menjelaskan. Kalau kita yang menjelaskan nanti, masa kau lebih tahu daripada aku, katanya pula, nanti kan sakit hati kita. Wah, masalah Bang Hotman gimana nih jadi panjang ya Bang Hotman? Gara-gara konvers waktu itu. Punya otak lu tahu jawabannya. Sudah. Tidak ya? Ya udah dia jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Ini Jampitsus loh. Saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat, mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri. Itu ya. Sekarang Bang Hotman dicaci maki sama netizen, sama masyarakat, kemudian dimusuhi sama anak, kemudian dimusuhi wartawan. Sekarang malah bermasalah, wartawan tersinggung dan mengadukan ke kepolisian. Kita sepakati buatkan laporan ini dengan nomor laporan 5291 garing 7 Romawi. Ya, nah gimana nih Bang Hotman nih, gara-gara Bang Hotman membela mantan Jampitsus, malah sekarang masuk ke lubang. Dan satu lagi, pihak istana sekarang menyanggah, katanya tidak ada urusan bawa nama Prabowo. Emang benar followers Hotman Paris anjlok gara-gara bela ex Jampitsus? Guys, media sosial lagi rame banget. Di mana-mana muncul ajakan unfollow Hotman Paris. Banyak yang mengaku kecewa dengan sikap pengacara kondang yang selama ini dikenal vokal membela rakyat kecil itu. Kalau ditanya penyebabnya, menurut saya bukan cuma satu. Pertama, gaya komunikasinya. Video ketika Bang Hotman mengatai seorang wartawan dengan kalimat yang... Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Nah itu, gila ya, bikin geleng-geleng kepala. Kedua, kekecewaan netizen dikaitkan dengan pembelaannya terhadap ex Jampitsus terduga korupsi pencucian uang. Yang membuat publik makin bereaksi adalah ketika nama Presiden Prabowo ikut dibawa-bawa dalam narasi pembelaan itu. Narasi itu menuai kritik dan respon keras dari Mensesnek dan kader Gerindra. Ya, karena memang gak masuk akal, semua orang juga tahu Pak Prabowo itu gak mungkin sudi membela orang yang terindikasi korupsi. Lihat saja rekam jejaknya, kurang tegas apa beliau sama pejabat-pejabat berdasi selama ini. Kalau memang punya argumen hukumnya, sampaikan argumen hukumnya Bang. Publik bisa menilai sendiri. Dan justru menurut saya, disinilah blundernya. Ketika pembelaan bergeser dari adu bukti menjadi adu narasi dan arogansi. Pastilah publik hilang simpati. Nah, apakah penurunan Polres Bang Hotman benar-benar dipicu oleh polemik ini? Biarkan publiknya menilai. Tapi satu hal yang pasti, di era digital hari ini, jabatan, ketenaran, berlian, dan Lamborghini tidak bisa membeli kepercayaan publik. Sekali kepercayaan itu retak, angka followers seringkali menjadi salah satu cerminnya. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa follow, silahkan diskusi. Bikin netizen geram usai bela koruptor. Hotman Paris Hutapea dikecam sana-sini hingga kehilangan ribuan followers. Pengacara kondang ini kembali viral setelah bikin pernyataan kontroversial saat menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. Aksinya di konferensi pers berujung petaka ketika ia melontarkan kata-kata kasar. Lu punya otak enggak? Ke jurnalis. Hotman Paris juga menyebut Febri sebagai sosok yang dibanggakan presiden dan menyindir seolah pemeriksaan terhadap kliennya harus lebih dulu meminta izin kepada presiden. Bahkan, macam-macam pernyataan kontroversialnya ini sempat disindir anak kandungnya sendiri, Frank Hutapea. Ia menyebut pernyataan sang ayah hanyalah ajang pencitraan marketing semata. Sikap arogan ini langsung memicu gelombang kritik hebat. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan proses hukum harus berjalan sesuai mekanisme dan tidak ada aturan pemeriksaan pejabat harus seizin presiden. DPP Gerindra pun ikut mengkritik keras agar nama presiden tidak dicatut untuk membela seorang tersangka. Sementara organisasi pers PWI sampai melaporkannya ke polisi. Di media sosial, gerakan unfollow pun bergulir hingga akun Instagram Hotman dilaporkan kehilangan ribuan pengikut. Di Kepung, kecaman bertubi-tubi, Hotman akhirnya terdesak menyampaikan permohonan maaf hingga 2 kali secara terbuka pada wartawan, Presiden, Kapolri, dan Kapolda Metro Jaya. Namun publik kini bertanya, apakah permintaan maaf itu lahir dari kesadaran atau karena tekanan yang sudah tak lagi bisa dihindari? Bagaimana jika Hotman Paris itu mundur dari pengacara Febri Adriansyah, mantan Jampitsus? Keputusan Hotman Paris membela Febri Adriansyah menuai kecaman. Kolom komentar di akun Instagram dibanjiri kritikan dan puluhan ribu netizen melakukan unfollow. Jika ia mundur, gelombang kecaman tersebut kemungkinan besar akan mereda. Hotman Paris selama ini sendiri sangat vokal menyoroti kejanggalan hukum dan penetapan tersangka terhadap Febri Adriansyah. Mundurnya ia akan membuat tim kuasa hukum Febri kehilangan salah satu figur paling dominan yang berani menentang proses penyidikan secara terbuka di depan publik. Namun sebaliknya,
Ini akan memunculkan kembali kepercayaan hukum kepada Bang Hotman Paris. Wacana langkah mundur dari pengacara mantan Jampitsus diyakini akan meredakan kemarahan netizen, menghentikan gelombang unfollow massal, serta mengembalikan sebagian kepercayaan publik terhadap keperpihakannya selama ini. Tanpa figur Hotman yang vokal, dominan, dan berani menantang proses penyidikan secara terbuka di depan media, tim kuasa hukum Febri nantinya akan kehilangan daya gedornya. Namun kembali lagi, Bang Hotman menegaskan posisinya bukan demi honor, melainkan karena ia menilai Febri adalah sosok berprestasi, penyelamat uang negara yang dikriminalisasi tanpa izin Presiden Prabowo Subianto. Banyak orang berpendapat ya, kalau saya jadi Bang Hotman, saya nggak akan ambil kasus ini. Jadi mendingan ngurusin aja konglomerat-konglomerat yang lagi berantem daripada masuk ke kasus politik sepanas ini. Lihat aja sekarang guys, gara-gara ucapannya ke wartawan saat konferensi pers, Bang Hotman itu sudah dilaporin oleh PWI loh, dan Polda Metro Jaya saja sudah mengkonfirmasi laporan ini sudah masuk ke tahap penyelidikan. Nah, ini yang sering dilupakan orang dalam perkara yang sudah menyentuh isu politik atau penegakan hukum. Pengacaranya itu bukan cuma bertarung di ruang sidang, tapi juga di ruang opini publik. Begitu emosi mulai menguasai konferensi pers, fokus publik itu langsung geser, bukan lagi membahas substansi kasus yang sedang dia bela atau dia dampingi, tapi membahas ucapan pengacaranya. Nah, inilah sebabnya banyak pengacara senior justru bilang hati-hati kalau menangani perkara yang sensitif, karena satu kalimat aja yang salah itu bisa membuka persoalan hukum baru di luar perkara utamanya. Makanya kalau ditanya seperti apa sih, ngapain sih cari-cari penyakit, masih banyak kan sengketa bisnis, konflik antar perusahaan atau perkara perdata yang bernilai triliunan yang resikonya jauh lebih terukur daripada masuk ke pusaran kasus yang sudah syarat kepentingan dan politik dan sorotan publik seperti ini. Jadi ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah ya, biarlah proses hukum nanti yang berjalan. Tapi dari sisi manajemen risiko, setiap profesional juga perlu menghitung-hitung nih, apakah sebuah perkara ini layak diambil jika konsekuensinya itu bisa melebar jauh sampai di luar sidang. Menurut kalian gimana guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Akhirnya minta maaf juga dia. Iya, uset. Wartawan digituin, bener gak? Lah iya, kita juga kesinggung. Bilangnya enak banget ya mentang-mentang orang kaya. Ada satu lagi yang belum minta maaf, itu mencatut nama presiden. Ya, masa korupsi gede presiden dibawa-bawa namanya, bener gak? Menurut kalian, dia menang gak nih untuk menangani perkara ini? Ya, menang nggak? Kalau menurut saya kalah. Kita doain seluruh rakyat Indonesia mudah-mudahan dia kalah menangani perkara ini ya. Si Febri biar dihukum seberat-beratnya, bila perlu hukuman metong. Buset, penegak hukum dia melawan hukum. Penegak korupsi ya, pemberantas korupsi tapi dia yang korupsi, iya wajib dihukum metong ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengurus Persiwasi tak terima ucapan Hotman kalau tak diusut boykot giat kepolisian. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jangan kira bakal lolos cuman karena sewa pengacara Hotman Paris. Hukum gak bisa dibeli. Jagung resmi membentuk tim. Ini pesen buat Bang Hotman Paris ya, sang idolaku, sang lawyer kebanggaanku, sang lawyer internasional dalam negeri yang sudah banyak kasus-kasus yang abang bisa menangkan. Abang tuh benar-benar pengacara handal menurut aku ya. Dan di sisi lain yang membuat aku mengidolakan abang itu adalah ya, abang tuh benar-benar sudah banyak membela kaum mendang-mending yang membutuhkan dampingan hukum ya. Abang tuh dengan sukarela membantu orang-orang tersebut untuk memenangkan keadilan. Yang terakhir
yang sekarang mungkin yang sedang abang proses, Hotman 911, tuh aku udah semakin idolakan, semakin gimana ya rasanya, masih ada ya lawyer yang baik kayak abang, di samping popularitas abang yang waduh semua orang tahu ya kan, abang tuh nggak kaleng-kaleng lawyernya. Whatever lah menurut aku lifestyle abang yang seperti itu kan personal abang. Tapi dengan kabar begini, abang menjadi lawyer menaungi ya, membackup, mengkuasa hukumkan seorang koruptor. Di sini aku ngerasa kecewa banget, sedih banget gitu. Kenapa sih seorang koruptor kayak Febri Ardiansyah tuh abang mau membela hukumnya, mendampinginya gitu loh. Aku nggak habis pikir bang, kenapa? Mungkin semua publik juga tergeger-geger gitu ya. Kalau yang tahu kan statement abang dulu ya, semua mungkin udah pada dengar karena ini statement kan abang buat lewat media cetak, media sosial, media TV. Jadi kalau aku sih masih terngiang-ngiang gitu, abang nggak mau tuh yang namanya membela ataupun menjadi kuasa hukum kepada tersangka koruptor gitu loh. Apalagi abang tidak mau juga berkecimpung di dunia politik, kepemerintahan gitu, karena abang udah cukup banyak money kan untuk apa gitu, dengan bayaran abang yang fantastik aja daripada klien-klien abang tuh udah nggak kehitung lah ya gitu. Tapi dengan begini aku bener jadi sedih bang gitu. Kalau bisa dengan kerendahan hati lebih baik mengundurkan diri bang. Ya biar aja pengacara-pengacara lain yang menjadi kuasa hukumnya koruptor itu, si Febri Ardiansyah itu ya. Please jangan abang. Abang tuh udah kadang banyak dicintai masyarakat bang. Sumpah deh. Buat teman-teman di sini siapa yang mengidolakan Bang Hotman Paris? Di sini siapa yang setuju Bang Hotman Paris digandeng untuk menjadi kuasa hukumnya koruptor, sang mega koruptor Febri Ardiansyah? Tulis di kolom komentar. Please bang, mengundurkan diri aja, please. Ikutin si Hotman Paris ya, kita bisa jadi pusing sendiri karena memang ini orang kan satu sombong, kedua arogansinya tinggi sekali, ketiga selalu jual nama presiden, seolah-olah presiden itu 25 tahun ini berperkara dan dia sendiri lawyernya. Dan yang paling aneh, di satu sisi dia dengan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah katanya nggak perlu dibayar pro bono, tapi di sisi lain dengan Nadiem dia katakan Nadiem pelit, jangan pelit-pelit sama pengacara. Nah ini kan orang sakit jiwa. Nah saya pikir Hotman ini perlu dibawa ke psikiater, ada mengidap penyakit apa. Nah, sekalipun memang kita lihat akhirnya bocor juga ya sama anaknya. Kalau Hotman itu cuma pencitraan dan bohong, tidak pernah dia membela orang-orang kecil. Jadi semua itu dibuat pencitraan, yang di Kopi Joni, yang di mana segala macam bullshit. Lo Hotman memang jahat mulut lo. Nah kita tahu, saya tahu persis kok Hotman siapa. Ya, dia dulu di kampung orang susah. Nah sampai Jakarta rezekinya bagus. Ya. Nah kalau orang susah terus kaya itu biasanya orang bersyukur ya, nggak sombong seperti dia. Ini kan sombong sekali, seolah-olah hanya dia yang dekat dengan Pak Prabowo. Saya juga berkali-kali ketemu Pak Prabowo tidak pernah menyampaikan bahwa saya dekat dengan beliau. Cukup kita rakyatnya, cukup kita memilih dia, mempercayai untuk memimpin republik ini. Tidak dijual-jual namanya. Sekarang kan dia kena batunya nih, ditegur sama istana kan. Yang jual-jual nama presiden. Nah inilah yang memang orang seperti ini harus ditegur keras. Nah saya sependapat ya, kalau wartawan menuntut dan memboikot ya, dan menuntut dia dengan undang-undang ITE apapun, undang-undang pencemaran nama baik ataupun undang-undang penghinaan terhadap wartawan. Tapi karena ini delik aduannya, siapa yang dihina itulah yang membuat laporan gitu, supaya Hotman ini diboikot dari media ya, jangan dikasih panggung lagi. Ini udah terlalu sombong nih orang ya, mudah-mudahan dia berubah ya. Terus terang saya nggak suka lihat dia, dari dulu pun kita berseteru sama dia karena memang semua persoalan digoreng-goreng. Dulu sama saya, sama Pak Partahi, sama almarhum Tommy Sihotang, kita juga berseteru ya. Akhirnya kita pada diskurs, kita banding
Dia diskors, dia mengundurkan diri dari pradinya Pak Otto Hasibuan. Nggak tahu sekarang di pradi mana nyantolnya dia. Nah ini kan orang tidak konsekuen, orang yang naif, tidak pernah merasa bersyukur. Di atas langit masih ada langit, ya. Selalu cerita pelamboyan. Saya udah beberapa pelamboyan saya cek dibayar cuma 100.000. Mendingan saya bisa ngasih 1 juta. Udahlah Hotman, kau berubahlah ya, supaya orang pun simpatik sama kau. Jangan lupa diri kau dulu dari kampung kan, dari Lagu Baut di sana. Sekarang di sini seolah-olah kau yang punya Jakarta. Terlalu sombong kau. Pak, kembali lagi ke kasusnya Jampitsus, mungkin perlu izin ke presiden dulu untuk presiden nggak perlu nyampurin itu. Siapa yang mencuri uang rakyat, siapa yang melakukan korupsi, berhak, entah itu Kejaksaan Agung, entah itu kepolisian, entah itu KPK, untuk menangkap. Ya, nggak perlu minta izin untuk menangkap seseorang. Presiden paling marah ya kalau menjadi pengkhianatnya dia. Sudah dipercaya, jalankan amanatnya, jangan nelikung di belakang. Nah inilah yang presiden geram ya. Jadi makanya selalu Pak Presiden itu dalam pidatonya, jangan sakiti rakyat, jangan mencuri uang rakyat, jangan merongrong negara. Mari kita bangun negara ini supaya tidak gaduh terus. Nah ini kan datang Hotman Paris ngomongnya kayak orang mabok, sombongnya luar biasa. Jangan-jangan tuh mobil-mobilnya pun Lamborghini, entah Ferrari, masih leasing ya, masih kredit ya. Saya rasa karena uang, kalau di Batak tuh ada uang tumpak namanya. Kalau China angpau, yang punya anaknya, yang punya menantunya dibawa sama dia, iya marah dong anaknya. Kok dibawa itu kan, artinya nggak pantas lah seperti itu. Cerita kaya tapi uang amplop ditumpak itu biasanya di dalam keranjang itu atau di kotak, dia bawa, dia gotong, itu kan memalukan. Nah jadi ketahuan lah di dalam sendiri dia itu bukan orang yang baik. Bahkan sekarang sampai dikulitin netizen, bahkan ada beberapa organisasi dari pewarta sendiri untuk melaporkan. Itu tanggapannya seperti apa? Kayak kemarin PWI sendiri resmi melaporkan ke Polda. PWI, pribadi wartawan, siapapun yang merasa terhina, yang merasa dikecilkan, merasa digoblokin sama si Hotman goblok itu, bikin aja LP ke polisi, pasti diterima dan pasti diproses. Nggak usah takut lah, orang yang bersalah pasti akan diproses oleh penyidik. Dan nggak perlu ini sampai ke istana, bawa nama istana nanti saya diproses segala macam. Dia bukti kemarin minta maaf juga sama Pak Kapolri, Pak Kapolda, Jaksa Agung, sama Presiden. Kan malu-maluin kan. Dia pikir dia yang punya republik, dia mau atur semua republik ini. Kurang ajar. Untuk video permintaan maaf itu kan adanya sebelum pelaporan dari PWI sendiri, bisa gugur nggak sih Bang? Jadi gini, boleh aja dia meminta maaf, silakan ya. Tapi kalau kita nggak mau memaafkan, kan bisa dong. Ya kita laporkan, jalan terus, maaf jalan, proses hukum jalan, supaya jerak lo, man. Udah gile lo. Ada pesan mungkin ke rekan Ya, jadi netizen, ya jangan kasih panggung lagi sama si Hotman. Media juga, itu yang entah copy work, entah apa itu, udah tutup, jangan kasih dia. Ini namanya udah nggak baik nih. Jadi mengurangi nanti sponsor, ya. Jadi, ya kalau kita cerita Hotman dari awal sampai akhir, semua orang pada nggak suka, ya. Apalagi gayanya itu kan OKB, orang kaya baru. Dulu susah, bukannya bersyukur sesudah kaya, malah mengenyek orang-orang yang nggak punya. Saya pikir itu, jadi lu punya otak nggak? Itu dia, keren banget, pengacara termahal di Indonesia. Itu dia. Punya otak nggak? Punya otak nggak? Menurut lu, kalau rumah lu digeledah begitu, itu apa namanya? Anjay, cincin berlian bro. Sorry, gua sebenarnya udah minta cincin ke nyokap gua, kakak gua yang cewek, sepupu gua, cuman nggak sampai sebanyak itu anjir. Kayak anggota keluarga gua kalah banyak sama
cincinnya Bang Hotman Paris, teman-teman ya. Jadi susah gua mau cosplay cincin tuh susah. Cuman Thanos yang bisa menandingi Bang Hotman Paris ya. Ya, netizen banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah awal dari kehancuran karir seorang Opung Hotman Paris. Jadi pria panas ini kan lagi rame, dia jadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah, jaksa yang kemarin rame soal emas 74 kilo yang di dalam berangkas sama duit yang ratusan miliar itu ya. Bukti kuat bahwa si jaksa itu melakukan gratifikasi dan korupsi, tapi dibela sama pengacara termahal di Indonesia yang sukanya pamer cincin berlian ya tuh. Jadi kebanyakan pamer cincin, jadi otaknya kena teman-teman ya. Jadi tolong, makanya sebenarnya gue respect sama Bang Hotman tuh karena nggak mudah di posisi beliau guys. Kayak berkarir sebagai pengacara lebih dari 30 tahun itu tuh nggak mudah, dan bisa sekaya dan seterkenal ini konsisten itu nggak mudah. Cuman karena kasus ini tuh merusak reputasinya sendiri. Lu bayangin, nih sekarang dia dimusuhin polisi, dimusuhin wartawan gara-gara ngatain wartawan. Lu punya otak nggak tuh? Dimusuhin netizen, dimusuhin buzzer loh. Banyak buzzer-buzzer yang biasanya ngebela pemerintah, sekarang jadi musuhin si Hotman Paris ini. Lu bayangin, musuhnya banyak banget. Polisi, wartawan, buzzer. Ya Allah, netizen satu Indonesia pada musuhin dia. Ngapain sih Bang? Maksud gue kayak udah mah kata-katanya nggak konsisten gitu. Ketika kemarin kasusnya Nadiem bilang, makanya jangan pelit sama pengacara. Giliran pas kasusnya Febri, saya nggak berharap uang di kasus ini. Aduh, apa? Terus beliau berharap masyarakat Indonesia percaya kok. Oh iya, Bang Hotman tulus. Masa begitu? Nggak mungkin lah. Mobil sportnya berapa, Lamborghini-nya berapa, Aspri cantiknya berapa, cincin berliannya berapa miliar. Masa orang seperti itu tidak berharap uang? Apa? Masuk akal nggak kayak gitu? Sekian. Jangan lupa besok harus bangun pagi untuk kerja supaya kita bisa menafkahi kehidupan mewah para pejabat korup. Baik. Sosok pahlawan pengacara sombong pasang badan hingga maki para wartawan. Siapakah itu? Sosok Hotman Paris yang katanya pengacara kondang. Jika benar pengacara sombong tersebut adalah pengacara yang mengerti hukum, tahukah dia jika wartawan tersebut bekerja dilindungi oleh hukum? Atau mungkinkah dia menjadi sombong karena hartanya yang begitu banyak? Jika dilihat pengacara tua peok tersebut adalah pemilik diskotik, Halloween adalah tempat hiburan untuk berjoget dan tempat berpesta hore para pengusaha dan pejabat. Mungkinkah seperti Jampitsus adalah klien di usaha diskotiknya sehingga dia memberikan bantuan hukum secara gratis? Dirinya juga sebut jika Presiden Prabowo setelah ditanya terkait penangkapan Febri X Jampitsus tanpa persetujuan, itukah hukum di negeri Konoha ini? Dan kenapa Presiden Prabowo harus menyetujui penangkapan korupsi tersebut? Apakah Prabowo terlibat bersama Jampitsus? Publik bertanya atas pernyataan Hotman Paris. Pertanyaan juga menyasar ke Hotman Paris terkait melibatkan Prabowo. Apakah si tua peok Hotman Paris sengaja bawa nama Prabowo atas suruhan oligarki agar Prabowo dipandang publik ikut bermain dalam permainan kotor Febri Jampitsus? Pertanyaan publik pun menyasar kemana-mana. Prabowo yang dianggap kurang tegas dalam mengambil keputusan adalah alasan masyarakat melakukan tuduhan tersebut terhadap dirinya sebagai presiden. Semua publik sedang menunggu ketegasan dari Prabowo, di mana dirinya yang sudah menjabat hampir 2 tahun. Namun, orang-orang yang terlihat jelas ingin menggagalkan programnya dan lakukan propaganda di kabinetnya seakan dibiarkan. Begitukah sikap seorang pemimpin? Apalagi publik juga tahu jika Presiden Prabowo adalah seorang jenderal yang tegas selama ini. Pak Presiden yang terhormat, kami masyarakatmu sangat mengharapkan jati dirimu yang asli. Buang itu Bahlil, buang itu Hotman Paris, buang itu Raja Juli, buang itu Erick Thohir, buang itu si Opung, buang itu Mendagri, dan geng Solo lainnya yang berada di kabinetmu. Semua yang Bapak Presiden lakukan akan mereka cegah. Sekan asta cita yang Bapak rencanakan akan mereka gagalkan dengan berbagai cara. Masa kami sebagai masyarakat biasa lebih mengetahui
Siapa yang mengkhianatimu, Pak? Apakah Bapak tidak mau setelah saatnya tiba yang dulunya disebut pengkhianat negara berubah menjadi pahlawan negara? Masa kami masyarakat yang menginginkan Bapak jadi pahlawan, tapi Bapak dihalangi oleh para oligarki itu? Kami selalu berdoa, Pak, agar asta citamu bisa berjalan lancar. Dan kami kira Bapak benar-benar berani hancurkan mereka semua. Ingat, Pak, Ibu Pertiwi akan selalu menangis jika Bapak lambat dalam program asta cita Bapak. Kami sebagai masyarakat akan mengenangmu, Pak Presiden. Umur tidak kita tahu, Pak Presiden yang kami sayangi. Jauhkan politik busuk mereka dan jadilah seorang jenderal yang menjadi pahlawan melebihi pahlawan nasional, Pak. Pernyataan Hotman Paris yang menyebutkan jika wartawan bodoh sangatlah menyayat hati para wartawan seluruh Indonesia. Kami curiga dengan dirinya membawa nama Bapak dan menjelekan wartawan akan membuat sasaran kebencian wartawan kepada Bapak. Marilah Pak Presiden habiskan semua oligarki dan mulai dari kabinetmu, yaitu dengan membuang oligarki Solo yang ada di kabinet Bapak Presiden. Jikalau nantinya Bapak Presiden sudah tiada, maka kami seluruh rakyat Indonesia akan menaikkan sangsaka merah putih atas kepergianmu. Dan dirimu akan tersenyum memandang rakyatmu yang telah kau selamatkan. Mari, Pak Presiden, sahkan hukuman mati bagi koruptor. Ganti semua King Solo di kabinetmu, dan perjuanganmu akan kami kenang selama-lamanya. Merdeka! Nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi perbincangan di media sosial setelah keputusannya menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Di berbagai platform digital muncul ajakan untuk berhenti mengikuti akun media sosial Hotman Paris yang disertai seruan memboikot produk kopi yang selama ini identik dengannya. Reaksi tersebut bermula setelah pengumuman menunjukkan Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah. Dalam waktu singkat, tagar unfollow Hotman Paris ramai digunakan warganet sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah pengikut akun Instagram Hotman Paris juga mengalami penurunan dalam kurun waktu 1 hari. Tidak hanya menyasar akun media sosialnya, sejumlah unggahan di berbagai platform turut menyerukan boikot terhadap produk kopi luwak yang selama ini kerap dikaitkan dengan Hotman Paris. Ajakan tersebut muncul karena citra produk dinilai melekat dengan sosok pengacara tersebut, meski tidak seluruh warganet memiliki pandangan yang sama. Di tengah ramainya perbincangan publik, kritik juga datang dari lingkungan keluarga. Dua putra Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea dan Fritz Hutapea, ikut menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangan mereka melalui media sosial terkait polemik yang sedang berkembang. Hingga kini isu tersebut masih menjadi pembahasan di media sosial dengan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian warganet menyampaikan kritik terhadap langkah hukum yang diambil Hotman Paris, sementara sebagian lainnya menilai setiap advokat memiliki hak untuk memberikan pendampingan hukum kepada klien sesuai ketentuan yang berlaku.